Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Aprilia dari Prodi PAI Uni 2 ingin menjelaskan tentang tauhid dan adab dari kelompok 1 sampai kelompok 7, di mana dosen pengampunya itu adalah Bapak Yustijar. Kelompok 1 itu pembahasannya tentang tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mengenai keyakinan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur kehidupan. Tauhid secara bahasa itu berasal dari kata wahada yuwahidu yang berarti menjadikan Allah satu-satunya, dan Allah itu tunggal dan Allah itu esa. Selanjutnya itu tauhid secara istilah yaitu menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dan tauhid ini mencakup urgensinya ada dua hal, yaitu yang pertama memahami ajaran tauhid berdasarkan dari Al-Quran, sunnah, dan juga akal sehat. Selanjutnya itu adanya pengaplikasikan ajaran tauhid ini dalam kehidupan, seperti kita tidak sombong, kita selalu bersyukur atas pemberian Allah, dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu hakikat dari tauhid ini memang tidak lepas dari kata la ilaha illallah. Dan tauhid ini memiliki nama-nama lain, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam ini membahas tentang kewujudan Allah, sifat-sifatnya, dan juga menceritakan tentang rasul-rasul dengan menetapkan kerasulannya dan sifat-sifat yang ada padanya, sifat yang tidak ada padanya, dan sifat yang mungkin ada padanya. Selanjutnya itu ada ilmu usuluddin, yaitu tentang membahas tentang pokok-pokok dalam ajaran Islam yang berdasarkan dalil yang kuat, berdasarkan Al-Quran, hadis mutawatir, dan juga akal sehat. Selanjutnya yang ketiga itu ada ilmu daid atau akidah. Akidah ini kan merupakan pengikat, dan ini merupakan keyakinan seseorang tentang sesuatu. Selanjutnya yang keempat itu ada ilmu ma'rifat. Ini merupakan membahas tentang mengenal Allah secara yakin dan melihat Allah itu dengan mata hatinya atau basyirah. Dan ini merupakan ujung perjalanan yang dicapai oleh kaum sufi dari ilmu pengetahuannya. Dan kaum sufi ini merupakan puncak dari iman yang paling tinggi. Nah, selanjutnya itu ada ilmu teologi Islam. Nah, ini membahas tentang kewujudan Allah, sifat-sifat, dan keesaan yang ada padanya. Selanjutnya itu ada ilmu fiqh al-akbar. Ini merupakan membahas tentang pokok dari dasar ajaran Islam dan tentang tauhid yang mengenai muamalah, tetapi hanya cabang-cabangnya saja. Selanjutnya itu ada ilmu hakikat, yaitu iktikad dan kepercayaan sejati mengenal Allah. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang tauhid, manfaat dari kita mempelajari tauhid. Itu merupakan yang pertama itu kita tahu tujuan kehidupan kita yang sebenarnya, kita akan mendapat balasan setimpal dari apa yang pernah kita lakukan, dan ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Kita juga akan mendapat kecukupan di dunia dan akhirat. Kita akan terjauh dari dosa-dosa besar, dan kita juga akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok 2 ini pembahasannya tentang pembagian tauhid. Tauhid ini terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah atau ketuhanan ini merupakan meyakini bahwa segala sesuatu itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengesahkan Allah itu dalam 3 perkara, yaitu tentang pengaturannya, penciptaannya, dan juga penguasaannya. Ini berarti kita harus mempercayai bahwa alam semesta dan apa yang ada di dalamnya itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala sesuatu yang terjadi itu memang atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu
tauhid uluhiyah atau ibadah. Berarti kita harus mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Seperti kita juga harus meniatkan diri kita untuk beribadah hanya kepada Allah, seperti sholat 5 waktu, kita puasa, kita membayar zakat, dan kita mengerjakan haji atau lain sebagainya. Selanjutnya itu tauhid asma wa sifat. Ini berarti kita mengesahkan Allah dalam bentuk akidah Islam. Ini berarti kita meyakini keesaan Allah dengan kesempurnaan mutlak dari semua sisi, dengan memberikan sifat-sifat kemuliaan, keagungan, dan juga kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 3 itu pembahasannya tentang tujuan penciptaan alam semesta dalam kajian tauhid, yang mana poin pertamanya itu adalah kajian ayat suci Al-Quran tentang tauhid dan penciptaan alam. Berarti pertama itu kita harus meyakini tentang tauhid, bahwa tauhid itu merupakan keyakinan kita tentang kewujudan Allah dan juga kemahakuasaan Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dengan itu kita juga akan meyakini dari segi zat, sifat-sifatnya, dan juga dari segi aturan dan hukum. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164, yang mana artinya itu adalah, sesungguhnya penciptaan antara langit dan bumi itu silih berganti antara siang dan malam. Bahtera yang berlayar di laut itu membawa apa yang diturunkan Allah dari langit, yaitu berupa air. Lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi dari yang mati, dan Allah sebarkan di bumi segala jenis hewan. Lalu pengisaran antara angin dan awan itu dikendalikan oleh langit dan bumi. Dan sesungguhnya itu tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memikirkannya. Jadi makna dari yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164 ini, kita harus memikirkan tentang kebesaran dan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa langit dan bumi ini. Kita harus meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika kita hitung-hitung, maka kebesaran dan kenikmatan yang Allah berikan itu lebih besar dari apapun. Poin kedua itu tentang tujuan penciptaan alam semesta, seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, yaitu yang artinya mengapa dan orang-orang kafir apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu itu berasal dari air. Lalu mengapa mereka tidak beriman? Dan tujuan penciptaan alam semesta ini merupakan sarana untuk menunjukkan kepada manusia ini pengetahuan dan juga pembuktian tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu, seperti dalam Quran telah dijelaskan bahwa tujuan dari penciptaan alam semesta ini untuk menunjukkan kepada manusia tentang kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perspektif Islam, yaitu tentang alam semesta dan segala isinya ini memang diciptakan untuk manusia. Kelompok 4 pembahasannya yaitu tentang meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang mencangkup dalam 3 hal, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa tauhid ini kan terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Di mana tauhid rububiyah ini mengenai ketuhanan, yang kita harus yakin bahwa segala sesuatu itu memang diciptakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti alam semesta dan isinya ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya. Dan tauhid uluhiyah yaitu tentang ibadah, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu harus kita dasarkan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seperti kita harus ibadah kita, amalan-amalan tertentu yang kita lakukan itu memang didasarkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya itu tauhid asma wa sifat, yaitu kita harus meyakini bahwa sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seperti
kita harus meyakini bahwa Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi rezeki. Kita tidak boleh takut akan hal rezeki yang ada dalam setiap manusia. Itu memang sudah Allah yang mengatur, karena itu juga Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, tetapi itu dengan kita yang harus berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Selanjutnya itu ada Al-Basir, yaitu Allah Maha Melihat, maka segala perbuatan baik dan buruknya kita itu Allah dapat melihat, walaupun manusia lainnya itu tidak bisa mengetahui itu, tapi kita harus berbuat baik. Dengan itu maka kita akan jauh lebih baik lagi. Yang selanjutnya itu ada Al-Ghafar, yaitu Allah itu Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Jika Allah saja Maha Pemaaf, maka kita sebagai manusia, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita juga harus memaafkannya dengan lahir dan batin. Selanjutnya itu kita juga harus meningkatkan sifat tauhid itu dalam diri, seperti kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu tentang keberadaan Allah itu, tentang alam semesta beserta isinya itu Allah lah yang menciptakan. Kita juga harus meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang maha mengaturnya, dan kita juga harus meyakini bahwa adanya alam semesta beserta isinya ini karena Allah lah yang menciptakannya. Selanjutnya itu kita harus menghindari diri dari perbuatan syirik, yaitu dengan cara kita melakukan atau melaksanakan segala amalan, bentuk ibadah itu kita harus meyakini bahwa kita harus ikhlas dalam melaksanakan amalan tersebut. Nah, selanjutnya itu kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya itu kita harus memperbanyak berzikir, kita berdoa kepada Allah, dan kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga harus bergaul, kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan para ulama, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Kelompok 5 itu pembahasannya tentang konsep iman. Pengertian iman. Iman adalah berasal dari kata amana, yang berarti aman, damai, dan tentram. Iman ini merupakan kepercayaan atau keyakinan, dan iman ini merupakan meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan juga diamalkan dengan anggota badan atau perbuatan. Selanjutnya, cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah atau tauhid. Selanjutnya itu yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Selanjutnya itu ada pembagian iman. Iman ini kan terbagi menjadi 3, yaitu imannya orang awam atau iman taklik, yaitu orang yang imannya itu masih ikut-ikutan, seperti dia itu mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang terdekatnya, orang tua, atau yang lainnya. Seperti dan mereka itu belum bisa menyampaikan argumen atau pendapat mereka tentang akidah Islam. Seperti misalnya kan, ada orang yang bertanya kepadanya, apakah Tuhan itu ada? Dia bisa menjawab, iya, Tuhan itu ada, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dengan argumennya. Sedangkan yang kedua itu imannya orang khusus atau al-khawas. Itu merupakan imannya para ulama, karena mereka itu sudah dapat menyampaikan argumen mereka tentang akidah Islam dalam garis besar maupun yang terperinci. Seperti jika ditanyakan apakah Allah itu ada? Ada. Dan bagaimana perwujudannya? Yaitu seperti adanya alam semesta ini merupakan perwujudan dari adanya Allah. Selanjutnya itu adanya imannya orang khusus atau khawas al-khawas. Ini merupakan imannya para sufi, karena mereka sudah mengenal Allah secara yakin dan sudah melihat Allah perwujudannya itu dengan mata hati atau basyirah. Karena kan ini merupakan ujung dari perjalanan kaum sufi dalam ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, sehingga mereka itu memang sudah melihat Allah secara langsung. Selanjutnya itu kita adalah hal-hal yang membatalkan iman. Itu kita dengan melakukan syirik, karena syirik ini merupakan menyekutukan Allah dengan suatu hal yang lain.
Jadi dengan itu udah membatalkan iman kita. Selanjutnya itu kita dengan mendatangi peramal dan kita melakukan perbuatan kufur atau sihir. Selanjutnya itu kita menentang dari syariat Allah, seperti kita itu tidak mengerjakan sholat 5 waktu, dan kita itu juga melakukan apa yang dilarang dalam hal agama. Ini merupakan syarat dari dibatalkannya iman tersebut. Nah, selanjutnya itu ada cara kita untuk memelihara iman, yaitu kita dapat memelihara iman kita dengan senantiasa kita menjaga wudhu kita agar kita selalu dalam keadaan bersih dan suci. Selanjutnya itu kita juga harus memperbanyak berzikir, kita memperbanyak doa, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran. Kita juga harus menjaga pola makan kita dengan hal-hal yang lebih halal, dan juga kita harus bergaul dan mendekati para ulama, sehingga kita akan cenderung dalam kawasan orang-orang yang soleh, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan syirik. Kelompok 6 ini tentang penjabaran surah An-Nahl ayat 36, yang mana poin pertamanya itu tentang tujuan penciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari diciptakan Rasulullah ini sebagai pembimbing umat manusia. Rasulullah juga sebagai penyempurna akhlak atau sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dan tujuan diciptakan Rasulullah ini sebagai pembawa kebenaran, kabar gembira, dan juga sebagai peringatan kepada umat manusia. Nah, yang kedua itu tentang makna takhut. Takhut ini merupakan menyembah yang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemimpin kesesatan ini merupakan takhut. Dan takhut ini dibagi menjadi dua, yaitu takhut dalam bidang ibadah dan takhut dalam bidang hukum. Takhut dalam bidang ibadah ini dia itu seperti ingkar dalam ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Mereka juga selalu melakukan apa yang dilarang Allah, dan mereka ini menyembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mereka menyembah matahari, mereka menyembah jin, makhluk halus, menyembah batu-batuan, hewan, tumbuhan, pokoknya yang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu takhut di bidang hukum. Ini merupakan seperti hakim yang memutuskan perkara itu tidak sesuai dengan anjuran atau dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakim ini memutuskan suatu perkara itu berdasarkan dari buku atau undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan mereka itu hakim ini memang mengambil keputusan itu tidak sesuai dengan syariat Islam tadi. Selanjutnya itu ada orang-orang yang diberi petunjuk kepada Allah, itu adalah orang-orang yang selalu diberi ujian dari Allah, tetapi mereka selalu menghadapinya dengan sabar, dan orang itu selalu diberi nikmat dari Allah, tetapi mereka selalu bersyukur, dan orang-orang yang selalu memaafkan sesama, dan orang-orang yang jika dia berbuat kezoliman, mereka itu langsung bertaubat kepada Allah. Selanjutnya itu tentang orang-orang yang sesat. Di sini maksudnya itu adalah orang-orang yang sesat. Mereka itu seperti mereka itu mengingkari salah satu dari rukun iman, dan mereka itu meyakini ajaran dari akidah itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka itu juga tidak meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi dan rasul terakhir. Mereka juga menafsirkan Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah tafsir, dan mereka itu menambah, mengubah, dan mengurangi pokok ibadah, seperti mereka tidak lagi melaksanakan sholat itu 5 waktu, dan ibadah haji itu tidak lagi di Baitullah. Kelompok 7 itu materinya tentang syahadat. Yang pertama itu pengertian dari syahadat ini merupakan bukti, sumpah, kesaksian, atau pengakuan. Dan syahadat ini tidak diucapkan saja, tetapi juga harus ada pengaplikasiannya dalam kehidupan dalam bentuk keyakinan kita. Selanjutnya itu ada makna syahadat ini dari La ilaha illallah.
itu berarti kita harus meyakini bahwa tiada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu makna syahadat dari Muhammad Rasulullah. Berarti kita harus meyakini bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada rukun dari syahadat. Rukun syahadat ini mencakup dalam dua hal. Yang pertama itu rukun syahadat tauhid dan rukun syahadat rasul. Rukun syahadat tauhid ini berasal dari kalimat la ilah. Berarti kita itu membatalkan syirik dari segala bentuknya, dan kalimat illallah berarti kita itu kita itu tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu rukun syahadat rasul. Itu kita harus meyakini bahwa Muhammad itu merupakan hamba dan utusan dari utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada syarat dari syahadat, yaitu terbagi dalam dua hal, yaitu syarat syahadat tauhid, yaitu berarti kita harus memahami kalimat la ilaha illallah. Kita juga harus menerima kalimat la ilaha illallah. Kita juga harus meyakini kalimat la ilaha illallah. Kita juga harus tunduk dan patuh kepada kalimat la ilaha illallah, dan kita juga harus mencintai kalimat la ilaha illallah, dan kita itu juga harus mengamalkan la ilaha illallah dan mencintai orang yang sering menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya itu syarat syahadat rasul, yaitu dengan kita meyakini kerasulannya dalam hati, kita melakukan hal yang memang harus dilakukan dan menjauhi hal yang dilarang. Kita juga harus membenarkan segala sesuatu hal gaib, baik masa lampau maupun masa yang akan datang, dan kita juga harus mencintai Rasulullah sebagai nabi dan rasul terakhir daripada hal yang lain. Yang selanjutnya itu kita harus membiasakan kalimat thayyibah seperti kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalimat innalillahi wa innalillahi rajiun jika ada orang yang kemalangan atau ada orang yang meninggal, dan juga kita bisa mengucapkan alhamdulillah jika kita mendapat kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.